Satu hal yang ku rindu, berdiam di dalam rumahmu. Satu hal yang ku pinta, menikmati bait-Mu Tuhan. Satu hal yang ku rindu, berdiam di dalam rumah-Mu. Satu hal yang ku pinta, menikmati bait-Mu Tuhan. Lebih baik satu hari di pelataran-Mu daripada 1000 hari di tempat lain. Memuji-Mu, menyembah-Mu, Kau Allah yang hidup, dan menikmati semua kemurahan-Mu. Oh, satu hal yang ku rindu, satu hal yang ku rindu, berdiam di dalam rumah-Mu. Satu hal yang ku pinta, menikmati bait-Mu Tuhan. Lebih baik satu hari di pelataran-Mu daripada 1000 hari di tempat lain. Memuji-Mu, menyembah-Mu, Kau Allah yang hidup, dan menikmati semua lebih baik, lebih baik satu hari di pelataran-Mu, lebih pada 1000 hari di tempat lain. Memuji-Mu,
menikmati dan menikmati semua kemurahan-Mu dan menikmati semua kemurahan-Mu. Oh, menikmati segala kemurahan-Mu, menikmati kebaikan-Mu Tuhan. Ku rindu Kaulah yang ku perlukan, yang ku mau berada di dekat Kau. Kaulah yang ku perlukan, Kaulah yang ku perlukan, yang ku mau berada di dekat. Sekali lagi katakan, Kau ku rindu, Kau ku rindu. Kaulah yang ku perlukan, Kaulah yang ku perlukan, yang ku mau berada di dekat-Mu, berada di dekat-Mu, di dekat-Mu, di dekat-Mu. Kepadamu ya Yesus Tuhan, sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya Allahku. Mulutku
hari ku beri penghormatan kepadamu ya Allahku. Tuhan, Kaulah pengharapanku. Tuhan, Kaulah pengharapanku. Percaya hanya kepadamu, Yesus Allah. Engkau yang selalu mulutku penuh dengan pujian, mulutku penuh dengan pujian kepadamu ya Yesus. Haleluya. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya Allah. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu, ya Allah, kepadamu ya Allahku. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur pagi hari ini. Kami memuliakan Engkau seumur hidup kami. Mari silakan Tuhan, kembali Engkau mengajari kami dengan segala kebenaran-kebenaran. Terpujilah Engkau untuk selama-lamanya. Haleluya. Amin. Baik, shalom semua. Oke. Bab 52 ya. Aku muncul sebagai surya kebenaran, dan engkau semua dan aku bersama-sama. Aku muncul sebagai surya kebenaran, dan engkau semua dan aku bersama-sama berbagi kemuliaan dan berkat yang baik untuk selama-lamanya. Oke, jelas ya? Perkataan ini jelas. Dan harusnya dari perkataan ini kita mengerti tujuan yang akan kita capai gitu. Ya, menjadi surya kebenaran. Berarti menjadi apa ya? Menjadi sumbernya gitu ya. Menjadi sumber kebenaran bagi yang lain gitu. Jadi orang-orang yang dipilih gitu, untuk itulah tujuannya. Jadi tempat kita semakin jelas gitu. Jadi membuat kita itu setiap hari punya tujuan yang kita kejar gitu. Dan memang harusnya kita sudah mengarahkan hati kita ke sana gitu ya. Melihat usia kita hampir istilahnya batas waktu yang diberikan kepada manusia normal itu kan sudah hampir kita lewati gitu. Ya, dan kita sudah melihat banyak, istilahnya kita sudah melihat cukup banyak lah kehidupan gitu. Dan harusnya kita sudah sadar apa yang mau kita kejar. Ya.
dan memerintah bersama dengan Dia. Bahkan dikatakan berbagi kemuliaan dan berkat yang baik, berbagi, sharing life gitu. Kita mulai mengenal Allah sebagaimana adanya Dia gitu. Ya. Ini adalah fakta yang tidak terbantahkan dan sudah mulai terjadi padamu. Nah, gitu ya. Jadi ketika dikatakan ini saudara, oh, seperti biasa, lakukan apa namanya? Penerimaan akan perkataan ini. Ya Tuhan, terima kasih gitu. Ya. Begitulah cara firman itu terjadi semakin meresap di dalam kita. Ya, hanya dengan merenungkan, menerimanya sebagai fakta gitu ya, sebagai kenyataan gitu. Langsung kalau misalnya dengan menerima itu saudara, langsung ayat-ayat yang lain misalnya bumi akan berlalu tapi firmannya tidak akan berlalu, itu langsung ingat gitu. Oh gitu ya. Oh itu maksudnya ini ya gitu. Ya. Ini karena semua yang telah kujanjikan akan kugenapi untukmu. Semua yang kukatakan adalah kenyataan dan tidak akan pernah kembali dengan sia-sia. Berkat-berkat baik ini ada atasmu dan tidak ada orang lain yang dapat mengklaimnya. Berkat-berkat baik itu adalah buah dari pelayananmu yang dilakukan bersama denganku dengan satu hati. Ya. Jadi ada hasil dari kita bekerja sama dengan Tuhan setiap hari. Ya. Walaupun kita itu ditaklukkan oleh Tuhan, namun Dia bukan untuk menguasai kita seperti manusia yang lain ya. Tapi Dia mengatakan untuk berbagi, sharing life, sharing kemuliaan, sharing berkat gitu. Sharing kehidupan gitu. Sharing sukacita. Ya. Sharing beban gitu. Sharing penderitaan, berbagi ya. Itulah target Tuhan juga atas kita setiap hari dalam persekutuan ini. Saudara, kita tahu saudara dunia ini luas sekali. Orang-orang di luar Tuhan ya, di luar yang sudah menerima Tuhan ya. Agama-agama lain kan itu kan hanya sama saja ya dengan orang Yahudi ya. Menyembah Yahweh saja gitu. Tetapi kita itu sudah mengenal Allah itu melalui manusia Yesus ya. Melalui Yesus gitu. Lalu sekarang tahapan pekerjaan berikutnya kita mengenal Dia sebagai Tuhan yang Maha Kuasa. Yang hidup di antara kita gitu. Ada di antara kita. Lalu dia menerangkan arti bagaimana dia itu ada di antara kita itu. Bagaimana bahkan dia itu tinggal di dalam kita. Sebagai hasil daripada kita menaklukkan diri kita kepada Tuhan, maka kita melihat bahwa segala kemerdekaan yang ada di dalam diri Allah itu juga menjadi bagian kita. Kita menjadi tahu perbedaan antara apa sih bedanya hidup yang dulu dengan yang sekarang gitu. Apa sih bedanya
hidup dengan kepercayaan kepada Yesus saja dengan kepercayaan kepada Tuhan yang Maha Kuasa gitu. Apa sih bedanya nama Yahweh, nama Yesus dengan nama Tuhan yang Maha Kuasa gitu. Itu sudah harusnya kita sudah mulai keluar dari doktrin-doktrin yang dibuat oleh manusia ya. Ya, kita menjadi lebih bebas gitu. Tidak terikat oleh aturan-aturan buatan manusia. Tidak terikat oleh ajaran-ajaran buatan manusia. Kita boleh menjadi tenang di dalam Dia gitu. Ya. Jadi dikatakan mulai terjadi atas kita itu karena semua yang telah kujanjikan akan kugenapi untukmu. Jadi ini masa penggenapan, bukan lagi masa nubuatan. Kalau perjanjian lama dan perjanjian baru, mereka mungkin masih menubuatkan tentang hari ini. Tapi hari ini adalah hasil dari nubuatan di masa lalu gitu. Jadi ini masanya di mana kita bisa menikmati apa yang sudah dijanjikan. Ada banyak sekali saudara, rahasia-rahasia yang dulu misteri bagi mereka, sekarang nggak misteri lagi. Tetapi tetap juga masih misteri bagi orang-orang yang belum menerima. Apalagi mereka itu menolak dengan membabi buta gitu. Jadi saudara, sekarang kita tahu saudara, Tuhan itu tepat di dalam hati kita gitu. Jadi suaranya itu makin lama makin menggelegar gitu. Saudara, ada yang mengertikah saudara arti daripada bagaimana suaranya menggelegar? Saya rasa saudara sudah pernah terangkan. Itu membuat kita akan mengalami yang namanya ketika kita mendengarkan suara itu. Sama seperti bangsa Israel ketika mendengarkan suara yang mengguntur itu, mereka takut kan? Itu secara fisik. Memang benar-benar takut, saudara. Tapi dengan yang sekarang ini, saudara, ketika kita makin mendekat kepada Dia, kita juga akan mendengarkan suara itu. Di dalamnya itu ada seperti ada muatan daripada suara itu yang membuat kita itu rasanya jantung kita juga berdegup kencang gitu. Saya nggak tahu saudara ngalamin atau tidak gitu. Nah, itu juga upah saudara kalau kita bisa mendengarkan itu, karena kita menjadi sangat yakin kalau Tuhan itu sangat nyata gitu. Sehingga kita menjadi lebih berhati-hati. Kita menjadi lebih waspada gitu. Kita tidak sembarangan lagi menggunakan hidup kita ini untuk yang lain. Kita menjadi tidak bergairah lagi untuk dunia ini. Saudara, orang-orang yang ada sudah di penghujung usianya gitu, umurnya di bumi gitu ya, di penghujung udah selang di mana-mana, itu pada umumnya rata-rata gitu ya, itu takut sekali, sehingga rasanya pengen kembali lagi ke masa awal, tapi nggak bisa gitu. Ada satu keraguan, Tuhan itu ada di mana gitu. Nah, jadi bagi kita saudara, masa-masa itu harusnya kita sudah lewati juga, melewati lembah bayang-bayang maut.
nggak harus nunggu mau mati, nggak harus nunggu itu. Jadi ketika melewati itu dan kita melihat keadaan itu dan rohnya membuat kita itu bisa melewatinya gitu. Firman-Nya memegang tangan kanan kita gitu. Firman-Nya mendampingi kita. Jadi firman-Nya itu membawa kita kepada pengalaman. Sehingga nanti kita itu tidak akan terkejut gitu loh. Itu penting sekali saudara kita alami hari-hari ini. Hal-hal itulah yang membuat kita itu bisa fokus dengan enteng saja meninggalkan dunia ini gitu. Jadi kita memang sudah meninggalkan dunia ini gitu. Itu harus menjadi pengalaman ya, nggak boleh sekedar teori gitu. Sehingga saudara perkataan kita akan penuh dengan muatannya Allah gitu. Ketika kita sudah sampai di taraf itu saudara. Makanya dikatakan tadi perkataan kita itu akan muncul sebagai surya kebenaran. Mau tidak mau saudara, orang harus mendengarkan kita. Saudara harus bisa melihat bagaimana musuh yang ada di dalam kita itu tunduk kepada Tuhan. Itu maksudnya. Kita merasakan gitu loh. Jadi ada kegentaran. Selama ini mereka merajalela di dalam kita. Menipu kita gitu. Dan hampir-hampir bisa menipu kita gitu. Tapi begitu kita tahu tujuan kita, bahwa kita itu dikatakan muncul sebagai surya kebenaran dan engkau semua dan aku bersama-sama berbagi kemuliaan. Lihat betapa tingginya panggilan itu. Kita langsung ingat kedalaman daripada kata-kata dia merampas kita. Itulah pegangan saudara akan Tuhan. Firman itulah yang saudara pegang. Firman yang baru inilah yang saudara pegang. Dan kita akan melihat sendiri bagaimana kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Nggak mungkin. Gunung rumah Tuhan akan menjulang tinggi katanya. Dan bangsa-bangsa akan datang ke sana meminta pengajaran. Itu pasti. Itu kebenaran. Saudara, setiap kali muncul penemuan-penemuan baru di dunia teknologi gitu, itu orang-orang datang belajar ke negara itu gitu. Tetapi itu semua akan segera berlalu. Sekarang yang lebih tinggi adalah bagaimana setiap orang dapat memperoleh hidup yang sesungguhnya itu. Siapa yang bisa terangkan? Bagaimana Tuhan itu bisa menerangkan kepada orang kalau tidak memakai orang-orang yang ditaklukkan ini? Makanya dikatakan tadi berbagi kemuliaan gitu. Tetapi kita sudah terlebih dahulu belajar hidup dengan ketaatan di hadapan Bapa kita. Sekarang saudara pengertian Bapa itu pun menjadi lebih jelas bagi kita.
bukan sekedar Bapa secara jasmani atau secara roh sekalipun gitu. Bukan. Tetapi Bapa itu sebagai yang lebih dulu lahir dari kita. Itu artinya. Dan kita itu sebagai ciptaan dan dia pencipta. Jadi ciptaan tidak boleh mengatur pencipta. Hanya tahta inilah yang membuat aku berbeda dengan engkau, kata Firaun kepada Yusuf. Itu firman Tuhan. Jadi sudah harus jelas itu, saudara. Bagi kita. Sehingga itu makin mendalam, sehingga tidak akan mungkin lagi ada pemberontakan di dalam kita. Jadi semua benih pemberontakan yang ditanamkan iblis dalam sekali, di tempat yang paling dalam, itu disingkapkan semua. Diperlihatkan kepada kita. Ini loh. Kalau kamu terus memegang ini, berarti bapamu itu iblis, bukan aku. Oh, orang-orang ahli Taurat akan tersinggung sekali dengan itu. Abraham adalah bapak kami. Enggak, iblis yang jadi bapakmu. Oh, itu to the point, saudara. Nah, itu kan langsung ya. Dan tahukah saudara, lama-kelamaan di dalam diri saudara akan ada satu ketegasan. Gitu. Ketegasan, awalnya mungkin kita masih sulit melihat bahwa itu adalah Tuhan. Karena kita terlibat di dalamnya. Tetapi semakin kita menundukkan diri kita, semakin kita mengerti bahwa hidup kita bukan kita sendiri lagi, tapi Kristus yang hidup di dalam kita. Maka saudara, kita akan tahu diri. Tidak menghalang-halangi Tuhan. Sekalipun itu, firman itu tetap juga, kalau kita salah menggunakannya, memang mau tidak mau akan menusuk kita amat dalam. Itu langsung pertimbangan dan dari pikiran dan hati kita itu makin jelas gitu. Itu rasanya setiap kali saudara deg-degan gitu. Saudara, kalau kita itu memikirkan diri kita, maka kita akan mencari yang baik-baik untuk kita katakan kepada orang lain. Kalau kita masih hanya hidup dengan diri kita. Oh, saudara, Tuhan tahu semua itu, saudara. Ketika murid-murid mengikuti Tuhan Yesus, mereka itu deg-degan, saudara. Makanya Petrus itu sampai menarik tangan Tuhan. Ketika Tuhan mengatakan, tubuhku benar-benar makanan, darahku benar-benar minuman, itu sangat menggoncangkan. Aduh Tuhan, sama kami aja lah ceritakan itu, jangan sama orang. Mereka bersungut-sungut, saudara. Perkataan ini keras. Siapakah yang bisa mendengarkannya? Jadi saudara, yang di dalam kitab Wahyu itu saudara, itu semua adalah firman. Firman yang diucapkan.
Ketika dikatakan materai-materai terbuka, itu tepat ada di dalam saudara, di dalam kita. Jadi kalau dikatakan alam semesta, itu juga alam semesta itu di dalam kita. Oh, saudara, kalau saya boleh bayangkan ya bagaimana manusia Yesus bisa menampung Allah itu rasanya aduh, bisa dengan tenang sekali gitu ya. Memang hebat sekali, saudara. Bagaimana dia bisa menampung Allah itu? Waduh. Bagaimana dia bisa berjalan sendirian dengan pengertian yang diajar langsung oleh Bapaknya di dalam dia. Sehingga dia mengucapkan perkataan-perkataan yang boleh kita lihat mungkin sampai nggak sempat mencari referensinya di dalam kitab Taurat atau kitab nabi-nabi. Nabi-nabi itu, saudara, ketika mendengarkan perkataan Tuhan Yesus, mereka tahu Yesus itu manusia. Mereka pernah melakukan mujizat. Bagi mereka mujizat itu mah biasa. Apalagi misalnya kayak Elia lah misalnya. Musa lah misalnya. Bagi mereka mujizat itu biasa. Bagi mereka yang sudah mencapai seperti Daniel misalnya. Menjadi orang nomor 2 di masa 4 raja gitu loh. Dan dia melihat bagaimana perlindungan Elohim atas dia. Tetapi saudara, ketika mereka melihat manusia Yesus menampung seluruh kepenuhan Allah, tanpa sedikit pun bersungut-sungut, tanpa sedikit pun salah gitu. Amazing sekali, saudara. Dan tahukah saudara, ketika sekarang kita diizinkan menerima perkataan yang tidak masuk akal itu bagi manusia yang lain, yang terlalu tinggi. Manusia itu selalu ada di bawah. Orang itu hanya dengan penglihatan mungkin dibawa ke surga tingkat ketiga seperti Paulus. Tapi kita benar-benar mengalaminya. Benar-benar bagaimana Allah Tuhan yang Maha Kuasa itu hidup di dalam kita. Aduh. Dan tahukah saudara, mereka itu setiap kali ketika mendengarkan perkataan-perkataan ini, saudara, mereka tahu kelemahan saya. Karena mereka manusia sama seperti saya. Mereka tahu memang, saudara, keberadaan Yesus berbeda. Manusia Yesus berbeda dengan mereka, dengan kita. Tetapi dalam hal mengetahui kelemahan-kelemahan kita, dia pun mengalaminya. Jadi begini, saudara. Yesus itu sebagai manusia, dia mengerti kelemahan para nabi-nabi. Orang-orang yang dipilih sebelum dia. Dia mengerti, saudara. Karena dia diizinkan mengalami manusia. Jadi benar-benar, saudara, Allah sebagai pencipta itu turun ngambil tempat yang paling rendah. Makanya, saudara, sama. Bagaimana kita tahu perasaan Allah? Kalau tidak Allah itu sendiri yang ngomong melalui perasaan kita. Makanya, saudara, kalau saya boleh perhatikan, saudara ya, dari perkataan-perkataan dari firman Tuhan yang Maha Kuasa ini, saudara.
itu dia sangat apa ya, pelan-pelan ngomong gitu. Karena memang ada satu apa ya, satu bahaya bagi orang yang eh, karena memang manusia itu licik, hati manusia itu licik gitu. Jadi kalau dia berbicara dengan perkataan ini, sedalam ini perkataannya, belum tentu seperti yang saya tangkap, yang saudara tangkap. Tetapi itu pun kasih karunia, anugerah gitu. Sebagaimana Yohanes pun hanya karena anugerah dia dibawa untuk naik ke atas gitu. Sama seperti rasul-rasul yang lain. Jadi sama seperti kita pun anugerah. Kan kita ini percaya terus karena ada pemberitaan mereka. Perhatikan, tidak akan ada yang bisa mengklaimnya. Singkirkan gagasan agamamu. Percayalah pada kebenaran firmanku. Dan jangan ragu, aku tidak bercanda denganmu. Aku bersungguh-sungguh dalam perkataanku. Orang-orang yang kepadanya aku menganugerahkan berkat, pasti menerima berkat itu. Sedangkan mereka yang kepadanya tidak aku anugerahi berkat, tidak menerima apapun. Ini semua ditentukan olehku. Kekayaan duniawi sama sekali tidak penting. Oh, coba saudara lihat. Kekayaan duniawi sama sekali tidak penting. Camkan baik-baik gitu. Dalam pandanganku itu tidak lebih dari kotoran. Bayangin tuh. Bahkan bernilai kurang dari 1 sen. Wow. Bahkan semakin tinggi nilainya secara duniawi, semakin rendah nilainya. Karena itu selalu menipu kita kan. Karena kan hal-hal di dunia ini kan, itu kan selalu yang membuat kita itu memberontak terhadap Tuhan kan. Kan itu yang membuat kita tidak bisa mencari Tuhan kan. Kan itu yang membuat kita tidak bisa lapar dan haus akan Tuhan kan. Jadi kalau dikatakan kekayaan duniawi, berarti semua pencapaian duniawi. Kan semua orang kan, kalau dia sudah punya uang, dia ingin punya kekuasaan. Kalau dia punya kekuasaan, punya uang, dia ingin menikmati seluruh kesenangan dunia ini. Dan dia berikan contoh kepada kita tentang Salomo. Tuhan izinkan dia menikmati semuanya, menikmati kedamaian. Tetapi apa yang terjadi? Dengan hikmatnya dia menaklukkan raja-raja tanpa berperang. Dengan mengawini putri-putri daripada raja-raja dunia. Tahukah saudara? Oh, pada waktu itu saudara, dia tidak merasa bersalah dengan itu. Dia punya hikmat. Dia tetap dengan damai. Tapi di penghujung umurnya, di muka bumi ini, benar-benar dia tersiksa sekali. Sampai dia itu rasanya lebih baik aku dulu tidak berhikmat. Bayangin, padahal itu dia minta. Dan pada waktu itu saudara,
permintaannya itu benar di hadapan Tuhan. Rasanya saudara, tidak ada yang tertutup bagi dia. Jadi mulai ya, arahkan hati, ketahuilah akar penyebab dari hubunganmu yang tidak makin melekat dengan Tuhan. Ketahuilah penyebab dari buramnya penglihatanmu. Ketahui, sadari gitu. Permasalahannya di situ. Karena itu, janganlah engkau semua terlalu menghargai kenikmatan duniawi. Bukankah menikmati berkat surgawi dengan aku jauh lebih berarti dan berharga? Harusnya saudara perkataan ini, karena perkataan ini sudah terbuka, saudara. Menggetarkan hati kita. Ya. Dan kalau rasanya tidak bisa lepas dari situ, nah berdoalah kepada Tuhan. Maka Tuhan akan menjelaskan. Bukan langsung kita, wah kalau begitu, begini, begini, begini. Wah itulah orang-orang yang tertipu, saudara. Kan itu kan yang membuat Ananias dan Safira itu kan tertipu kan. Sebetulnya nggak ada, harusnya dia tidak akan mati kalau dia itu tidak berusaha ingin supaya dikenal orang gitu loh. Yaitu melakukan firman gitu. Karena semua orang pada menjual gitu. Lalu dia supaya dilihat oleh orang lain gitu. Harusnya nggak usah, dia nggak akan mati gitu. Jual-jual lah, ya nggak usah bawa ke kaki Rasul gitu loh. Sekalian nggak usah bawa, nggak akan mati dia. Nggak akan mati. Sebelumnya kebenaran belum disingkapkan. Ya, sebelumnya kebenaran belum disingkapkan. Jadi bedakan ya. Sebelum saudara datang, sebelum ada masa ini, dengan masa kemarin, waktu sudah berbeda. Ketika kebenaran disingkapkan dan sebelum disingkapkan, itu berbeda. Kalau dulu pernah terjadi seperti yang dialami oleh Ananias dan Safira, maka di masa sekarang bisa terjadi. Bahkan lebih lagi. Karena penghakiman dimulai di rumah Tuhan. Dengan jelas saudara akan melihat, saudara. Di depan kita, saudara. Mereka yang mencampur adukkan kepercayaan dengan Tuhan sambil menyembah berhala akan disingkapkan. Dia masih punya keinginan-keinginan yang lain. Itu disingkapkan. Maka Tuhan menasihati kita, saudara. Belilah daripadaku emas yang telah dimurnikan. Dialah emas yang telah dimurnikan itu. Kalau dikatakan beli, apa sih yang bisa kita pakai untuk membelinya? Apakah harta? Kalau dikatakan tadi hartanya tadi, itu kayak kain kotor, apa namanya, kayak tidak bernilai, kurang dari 1 sen gitu. 1 sen itu kecil sekali loh, saudara. 1 rupiah, 1 rupiah kan gak ada nilainya kan?
1 rupiah. Orang 100 rupiah aja sekarang nggak ada gunanya kok. Apalagi 1 rupiah. 1 rupiah itu nilainya 100 sen. Iya, 1 rupiah itu nilainya 100 sen. Orang 1 rupiah aja nggak berharga, 100 rupiah aja nggak berharga, 1000 rupiah aja nggak berharga. Sekarang di warung saudara, 1000 rupiah dapat apa anak-anak? Berarti 1 rupiah dengan 1000 rupiah kan jauh sekali, 1000 kali lipat kan? Apalagi 1 sen. Berarti 1000 rupiah itu 10⁻⁵ sen. Jauh sekali. Jadi seluruh nilai kekayaan yang kita peroleh di muka bumi ini nggak lebih dari 1 sen katanya. Bahkan dia katakan semakin tinggi, semakin tak bernilai bagi Tuhan. Jadi apa? Waktu kita habiskankah sia-sia untuk mencari sesuatu yang sia-sia, yang nggak ada nilainya? Berarti cara pandang kita terhadap berkat duniawi itu harus berubah. Karena apa? Sebenarnya sebelumnya katanya kebenaran belum disingkapkan. Sekarang sudah disingkapkan. Sudah waktunya bagi kita ini bangun dari tidur gitu. Tidur yang panjang. Saudara mendengarkan perkataan itu di alam roh itu, saudara. Perkataan-perkataan yang seperti ini ketika saudara boleh membayangkan, saudara, itu diucapkan. Bagi orang-orang di alam roh yang sudah mulai mencari-cari tentang jati dirinya, tentang apa yang ingin dia capai, itu seperti kehidupan. Seperti surya kebenaran tadi dikatakan. Menerangi segala kegelapan di alam roh, di alam semesta ini. Kalau dulu kita berpikir bahwa matahari hanya untuk di muka bumi ini, saudara. Injil hanya untuk orang-orang yang masih hidup. Sekarang semua orang di berbagai, bayangkan berapa triliun sudah manusia. Sekarang ditata ulang semua dengan perkataan-perkataan ini. Mereka mengangguk-anggukan kepala. Orang-orang yang sudah mencapai segala kekayaannya. Wah. Ketika mereka dulu hidup, saudara. Mereka melihat. Ketika keturunan mereka berebut warisan yang mereka tinggalkan. Disitulah mereka baru menyadari tentang itu, saudara. Tak bernilai sama sekali. Itu yang membuat keturunanku ini berantem. Bagaimana dia bisa tenang ketika dia melihat keturunannya berantem? Dan tahukah saudara, mereka itu tepat ada dalam setiap keturunannya. Oh iya, itu kebenaran, saudara. Mau tidak mau, semua orang akan menyadari hal ini. Dan aku belum menampakkan diri secara terbuka. Saat itu engkau semua meragukan aku dan tidak berani yakin tentang aku. Sebelum disingkapkan. Supaya saudara melihat ya. Di keadaan apa kita sekarang. Saudara gak perlu melihat di luar sana. Itu lihat di dalam hati saudara sendiri sekarang. Lihat di dalam hati saudara sendiri. Masih adakah yang coba kita mau sembunyikan di hadapan Allah?
Ketika Tuhan terus terang sekarang, dia singkapkan. Masih beranikah engkau maju terus? Ketika benar-benar orang Israel sudah benar-benar mereka siap, saudara. Sudah cuci pakaian semua, bersih-bersih semua selama 3 hari kan. Ketika mereka mendengar, mereka takut. Musa pada waktu itu nggak mengerti, saudara. Sekarang, saudara, masihkah kita berani maju lebih dalam? Kalau bukan karena Tuhan yang memilih saudara, saudara nggak mungkin bisa mendengarkan perkataan-perkataan selanjutnya. Tapi karena saudara dipilih oleh Tuhan untuk menyaksikan dirinya. Aduh, saudara, mengucapkan perkataan-perkataan ini bisa dalam keadaan tenang. Seperti yang saat ini saudara dengarkan, saudara. Itu Tuhan, bukan Parlin. Karena nggak mungkin. Aduh, nggak mungkin manusia Parlin bisa mengucapkan hal-hal seperti itu. Nggak mungkin. Kalau Parlin masih bisa hidup sekarang, bisa menyampaikan perkataan-perkataan itu gitu. Itu anugerah. Dan seharusnya kita menyadari itu semua. Disitulah kita mengetahui siapa kita, siapa Tuhan kita. Disitulah kita tahu diri, saudara. Saudara akan melihat, saudara, nada-nada bicara itu, saudara. Saudara akan bisa tahu bagaimana dulu Yesus itu bisa menampung seluruh kepenuhan Allah. Oh, itu benar-benar sekarang saya baru mengerti, saudara. Kenapa ya Tuhan Yesus pagi-pagi benar. Bahkan kadang-kadang itu masih sangat gelap sekali, saudara. Sendirian, bayangin. Berarti, saudara, di saat murid-muridnya sudah lelap sekali, saudara. Karena waktunya sangat singkat, ya. Bayangkan ketika murid-muridnya sudah euforia sekali, saudara. Melakukan mujizat, diutus. Wah, mereka sampai pada waktu itu sudah dia melompat kegirangan, saudara. Tetapi tiba-tiba dalam hatinya, saudara, ketika dia berdoa, dia mendapatkan lagi yang lain gitu. Hari ini. Bayangkan, saudara, ketika mulai mendekat kepada akhir daripada hidupnya di bumi, yaitu naik di atas kayu salib. Bayangkan, saudara, betapa menegangkannya. Kita masih diizinkan, saudara, 1 hari demi 1 hari, 1 hari, masih lama. Tetapi tahukah, saudara, makin kita mendekat kepada Tuhan, rasanya waktunya makin singkat. Karena begini, saudara, sekarang jalan yang kita lalui bukan lagi mengulang. Bukan mengulang perjalanan Yesus yang dulu. Kalau kita boleh merasakan sekarang bagaimana pergumulan Yesus ketika menjalani hidupnya pada waktu itu. Sekarang kita itu hanya pelajaran sesaat bagi kita. Sekarang Tuhan yang baru itu. Tuhan yang selalu baru itu.
Saudara, bayangkan kita itu membaca Alkitab. Itu kan kehidupan 2000 tahun yang lalu. Berapa banyak yang sudah terjadi yang selama ini kita tidak tahu 2000 tahun ini, saudara. Pekerjaan Allah selama 2000 tahun ini, saudara. Dan sekarang kita dibawa ke masa depan. Dan tahukah saudara, kita melampaui banyak sekali generasi. Orang-orang yang hidup di zaman kita ini, tahukah saudara, mereka kan tidak ada yang lebih baik daripada para rasul-rasul. Dan mereka menjadikan para rasul itu sebagai tokoh idola mereka. Mereka gak bisa melampaui. Bagaimana mereka bisa menerima Tuhan yang sekarang? Gak mungkin. Sulit sekali. Bagaimana mereka bisa mendengarkan perkataan-perkataan yang baru ini? Lalu Tuhan bilang sama kita, lihatlah sekarang akhir daripada hidup mereka. Lihat, supaya kamu tahu kamu sedang ada di zaman apa sekarang. Iya loh saudara. Kalau engkau masih hidup sekarang dan bisa mendengarkan perkataan ini, hargailah firman-Ku, kata Tuhan. Hormati, junjung, peluk, renungkan dia, nikmati dia. Ketika kita sudah menikmatinya, apa yang kau nikmati katanya? Apa yang kau lihat? Sekarang ketika dibukakan mata kita, kita tadinya seperti orang buta, seperti Bartimeus. Ketika dibuka mata kita, dikasih tanah itu kan, dikucek-kucek tanah, lalu dimasukkan. Aku mau sih lihat, tapi masih berjalan-jalan katanya, seperti pohon. Sekarang saudara, dia lakukan juga kepada kita. Apa yang kamu lihat? Seperti itulah kehidupan setiap hari yang kita jalani sekarang ini, saudara. Namun sekarang segala sesuatunya telah tersingkap dan aku telah muncul sebagai surya kebenaran. Jadi jika engkau semua masih ragu, bagaimana menurutmu? Ketika kegelapan menutupi bumi, jika engkau semua tidak dapat melihat terang, itu dapat dimaafkan. Tetapi sekarang surya telah menerangi semua sudut gelap yang tersembunyi, lagi tersembunyi, dan yang rahasia tidak lagi dirahasiakan. Jika engkau masih ragu, aku tidak akan mengampunimu dengan mudah. Kalau tadinya saudara, dunia ini masih gelap, kegelapan masih menutupi bumi. Sekarang surya kebenaran sudah datang. Segala sesuatu sudah disingkapkan. Oh, bagi mereka itu masih gelap. Jadi jangan samakan dirimu dengan pendeta-pendeta hebat. Mereka itu belum melihat terang. Kepada mereka belum disingkapkan perkataan ini. Kita setiap hari sudah dinyatakan. Kalau kamu masih belum melihat, kamu tidak akan aku maafkan dengan mudah, katanya. Waduh, Mak. Kenapa? Sekarang adalah waktunya untuk sepenuhnya yakin tentang aku. Waktu untuk bersedia mengabdikan dirimu kepadaku dan mengorbankan diri bagiku. Barang siapa menentang aku dengan cara sekecil apapun akan dibakar dengan segera oleh api penghakiman.
tanpa pertimbangan ulang atau penundaan sedikit pun. Karena sekarang adalah waktu di mana penghakiman tanpa belas kasihan telah datang. Dan bagi mereka yang pikiran dan hatinya tidak benar, penghakiman akan datang secepatnya. Inilah arti sebenarnya dari pekerjaanku, seperti kilat yang memancar, sebagaimana yang disebutkan. Perhatikan saudara. Saudara, mungkin nampaknya selama ini saudara, kayaknya biasa saja. Kita masih ragu ya. Kita masih sering membandingkan apa yang kita dengar, apa yang kita alami dengan yang kita alami dulu. Kadang-kadang kita ingin bernostalgia ke masa yang lalu. Karena apa? Belum disingkapkan. Kadang-kadang hati kita masih melekat kepada dunia. Kadang-kadang kita pikir tidak apa-apa. Karena kita nggak tahu. Ketika kita diizinkan mengalami kesukaran dan hati kita masih melekat di sana, tidak cepat berubah gitu. Ketika kita diizinkan melewati itu semua dan kita belum berubah. Puji Tuhan saudara, setiap kali saya melewati masa-masa dulu itu saudara, saya benar-benar saudara fokus sama Tuhan gitu. Dan saya mendengarkan perkataan-perkataan itu yang saya sering ceritakan kepada saudara. Sekarang saya baru sadar saudara, kenapa saya ceritakan selalu itu kepada saudara. Perjalanan yang panjang itu. Ketika saya melihat yang saya katakan penglihatan tentang bagaimana dia datang, yang dia katakan itu saudara, bahwa kamu tidak pernah sakit. Padahal saya mengalami sakit itu. Saya bisa merenungkan semua, kayak semuanya itu jelas di hadapan saya. Ketika saya lagi semangat-semangatnya melayani orang, supaya orang mengalami mujizat. Tapi dia pakai orang lain, pendoa yang mengatakan ada iblis di belakang saya. Saya tidak terkejut dengan itu. Walaupun pada saat itu saya tulus sekali di hadapan Tuhan. Karena memang saya tidak tiba-tiba datang urapan gitu sehingga saya bisa melakukan itu semua. Dan saya melihat dengan jelas bagaimana ketika saya mendoakan orang, melihat dengan jelas. Tapi pelajaran itu harus cepat berlalu. Ketika saya melihat sampai pada satu kenyataan, pada satu keadaan di mana tak ada yang dapat menghalangi saya pada waktu itu. Tiba-tiba datang pernyataan itu dan saya mau menghentikan. Ketika kita disuruh harus melepaskan semua, kita tidak bisa lagi pakai itu, saudara. Kita nurut saja. Itu semua seperti perjalanan yang panjang, saudara. Ketika sekarang mulai sadar, 13 tahun, saudara. Sekarang baru mengerti, oh. Makanya ketika datang perkataan tadi itu yang tadi baru kita dengarkan itu, saudara. Benar-benar mengerti, saudara. Kita ini di zaman mana sekarang? Ketika dia mengatakan segala sesuatu sudah disingkapkan sekarang. Orang itu masih menunggu apanya yang disingkapkan. Tapi kalau saudara berani mendengarkan perkataan Tuhan dan merenungkannya, saudara akan mengerti perkataan ini dalam sekali. Ketika dikatakan perkataan-perkataan tadi itu, saudara, sekarang waktunya penghakiman tanpa belas kasihan, katanya.
Orang-orang yang gak mengerti perkataan ini, saudara, dia akan negatif. Karena di pikirannya ini masih ada Allah yang penuh belas kasihan itu loh, saudara. Masih sangat kuat. Sehingga gak bisa, gak mengerti arti daripada perkataan ini. Kadang-kadang itu saya kadang-kadang ketika kalau ngomong kayak gini ya. Karena tipenya gini loh, saudara. Kadang-kadang saya tidak sadar gitu ketika unsur saya. Kan dalam proses ini kan ketika dia bicara. Kan sayanya kan masih ada. Sayanya kan masih terus bertumbuh. Saya kan tidak tahu sejauh mana iblis itu disingkirkan dari saya kan nggak tahu. Hanya Tuhan yang tahu. Lalu ketika dia itu mau terus terang berkata, kan dia pakai mulut seseorang. Yang sedang bicarain dia pakai. Tapi dalam hal ini, yang sedang bicara ini pun mendengarkan juga. Berarti begini, saudara. Kalau saya setelah ini tidak datang untuk duduk di kakinya gitu. Berarti kan itu bahaya sekali bagi saya. Suatu saat, saudara, ketika dalam keadaan itu, suatu saat saudara akan mengerti arti daripada perkataan ini. Makanya saudara, Tuhan Yesus ketika dia bicara, dia berdoa, tapi dia bilang begini, Bapa, seharusnya aku gak perlu berdoa seperti ini. Tapi demi orang lain ini katanya. Karena orang ini, aku berdoa seperti ini. Aku tahu engkau selalu mendengarkan doaku. Dalam doa Yohanes pasal 17, lihat saudara. Dia itu seperti begini, dia ngomong A, lalu dia seperti ada perkataan yang lain dari bapaknya. Dia seperti apa ya? Seperti terus gayung bersambut gitu. Dia ngomong ini, lalu bapaknya ngomong ini. Saya bisa mengatakan ini, saudara, karena ngalami seperti ini, saudara. Makanya ketika dia ada katakan, aku sudah mendapatkan engkau, sama sekali tidak berhubungan dengan kita. Itu firman-Nya. Jadi segala sesuatu yang dia lihat adalah hasil daripada perkataannya. Lalu ketika dia mengatakan hal-hal seperti tadi kepada kita, itu adalah begini. Lihat, 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 lihat cara aku bekerja. Lihat apa yang terjadi dirimu ketika engkau mendengarkan perkataan ini. Lihat. Perhatikan si iblis, si jahat itu akan lari daripadamu. Ketika engkau mendengarkan perkataan ini. Ketika engkau menerima perkataan ini. Ketika engkau mengizinkan perkataan ini masuk. Maka firman itu seperti air yang keras. Yang deras, saudara, mengalir. Dia seperti api. Dia seperti palu godam gitu. Yang akan menghancurkan engkau berkeping-keping. Supaya apa? Segala yang tersembunyi di dalam dirimu itu bongkar. Inilah cara kerja Allah, saudara. Cara kerja Allah yang baru. Sekarang kita sudah di zaman yang baru. Ketika kita mendengarkan perkataan ini. Masihkah engkau ragu, katanya? Masihkah engkau tidak mau percaya bahwa akulah dia? Masih maukah engkau melarikan diri dari aku? Hatimu masih melekatkah kepada dunia ini?
Ketika aku disingkapkan, masih bermain-main ke engkau. Masih maukah engkau kembali kepada dunia ini yang sudah sangat kotor ini? Kiranya setiap kita, saudara, boleh memandang kemurahan Tuhan. Tapi kemurahan Tuhan yang bersalutkan kekudusan, yang bersalutkan kekerasan, saudara. Tetapi bagaimanapun cara dia bicara, kasihnya tidak pernah berubah. Itu semua demi engkau semua, katanya. Bayangkanlah seorang ayah yang dia menyimpan hati kasihnya yang paling dalam itu. Karena menginginkan anaknya ini, karena anaknya sudah mulai menjadi dewasa. Sudah dewasa, tapi anaknya ini masih belum mengerti apa arti dewasa. Dia harus mendisiplinkan anaknya ini. Karena apa? Karena dia adalah anakku. Coba bayangkan Allah itu seperti itu kepada kita. Dia seperti tegas sekali. Tapi tahukah saudara? Di dalam dia ada kasih yang luar biasa. Puji Tuhan saudara. Sudah jam 6 ya. Bisa kita lanjutkan lagi. Kiranya damai sejahteranya, kasihnya, ketenangan, sukacita, tetap saudara berlimpah bagi kita. Tetap saudara, itu gak kurang saudara. Tujuannya adalah demi kita. Kiranya kita tetap bisa melihat bahwa Allah itu sangat mengasihi kita. Tapi sekarang dengan cara yang berbeda. Kalau kita ada di sini, kalau kita masih terus mendengarkan nasihat-nasihat dia setiap hari, itu berarti saudara, dia sangat tidak ingin kita meninggalkan dia. Baik saudara, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, bersyukur pagi hari ini untuk setiap perkataan-perkataan. Kami tahu Tuhan, Engkau memegang tangan kanan kami. Kami boleh berjalan bersama dengan Engkau sepanjang hari ini. Kasih-Mu berlimpah bagi kami semua Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Tuhan buat kesabaran-Mu, buat ketekunan-Mu. Terpujilah Engkau Tuhan. Kami bersyukur boleh hidup sepanjang hari ini. Haleluya. Terpujilah Tuhan untuk selama-lamanya. Mari kita yang mengasihi Tuhan sama-sama katakan amin. Baik saudara, puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.